Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, seperti biasa kita akan lanjutkan ya pada video kali ini untuk pembahasan soal nomor 5 dan seterusnya. Kita langsung saja ya ke menuju soal yang nomor 5. Baik, di sini ada ilustrasi untuk soal nomor 5 dan sampai nomor 8 teman-teman ya. Ya, di sini dua jenis pasir, yaitu pasir A dan pasir B. Oke, di sini berarti ada pasir A dan B, teman-teman ya. Ini A, ini B. Dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut ya. Oke, kemudian radius alas untuk kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Oke, berarti radius alasnya sama dengan tingginya. Berarti kalau kita tuliskan di sini, teman-teman, R ya, yang pertama ya, R yang pertama itu sama dengan tingginya. Tingginya itu H1, teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk kalimat berikutnya, sedangkan radius untuk pasir B, kerucut pasir B selalu 2 kali tingginya. Berarti R2 ya, radius kan R ya, teman-teman ya. Itu sama dengan apa tadi? 2 kali tingginya. Berarti 2 kali H2, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini P1 adalah pusat alas untuk pasir A. Ya, ini sudah ada teman-teman ya, P1. Dan P2 adalah pusat alas kerucut pasir B. Nah, ini P2 di sini, teman-teman. Sudah ada keterangan semuanya ya, ada P1, P2, H1, H2 dan R1, R2 di sini. Pertanyaannya adalah jarak antara P1 P2 itu 10 meter. Oke, berarti di sini jarak P1 P2 itu di sini aja ya, di sini ya. Nah, ini jaraknya adalah 10 meter. Oke, itu informasinya teman-teman ya. Lanjut kita ke pertanyaannya di sini untuk nomor 5. Jika kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama, maka R1 berbanding R2 sama dengan titik-titik. Oke, pertama di sini ada keterangan volumenya sama, teman-teman ya. Volume untuk kedua jenis pasir ya yang dituangkan. Berarti kita bisa tuliskan di sini V1 ya. V1 itu sama dengan V2. Oke, agak sini ya. V1 sama dengan V2. Atau VA sama dengan VB, teman-teman ya. VA volume pasir A dan itu sama dengan volume pasir B. Rumus volume kerucut, teman-teman masih ingat mungkin ya. Volume kerucut rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alas itu berarti Pi kali R kuadrat kali T ya, teman-teman ya. Itu rumus limas, tapi di sini karena alas limasnya itu berbentuk lingkaran, berarti rumusnya adalah Pi R kuadrat T untuk alasnya, luas alasnya. Dan VB itu sama ya, sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Nah, kemudian di sini ada yang bisa kita coret-coret atau bisa kita sederhanakan, teman-teman ya. Sepertiganya ini sama di kiri kanan, Pi-nya juga sama di kiri kanan. Nah, yang berbeda adalah jari-jarinya. Nah, di sini jari-jarinya untuk yang volume yang kerucut A itu adalah R1 ya. Sini R1, teman-teman bisa lihat R1, sedangkan kerucut 2 atau kerucut B itu adalah R2. Berarti di sini R1 pangkat 2 gitu ya. Nah, adapun tingginya di sini adalah H, teman-teman ya. Tingginya ada H1 dan H2 untuk yang volume kerucut A dan B. Berarti di sini H1, di sini R2 kuadrat kali H2. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat di sini tadi ada informasi bahwa jari-jari yang pertama itu sama dengan tingginya. Berarti kita bisa ganti di sini untuk H2-nya, H1-nya itu adalah sama dengan R1. Sedangkan untuk yang R2-nya, H2-nya maaf ya, itu sama dengan tadi berapa? R2 itu sama dengan 2H2. Berarti H2 itu setengahnya R2, teman-teman ya. Berarti di sini H2 itu setengah dari R2. Nah, ini berarti dibalik ya, teman-teman. Hati-hati ini bukan 2 kalinya. Kalau jari-jari 2 kali tinggi, berarti kalau tingginya di sini setengahnya dari jari-jarinya. Oke, kita lanjut di sini di bawah aja, teman-teman ya. Di sini kalau kita lanjutkan bawah, R1 kali R1 kuadrat kali R1 berarti R1 pangkat 3
sama dengan R2-nya. Nah, di sini R2-nya juga sama. R2 pangkat 2 dikalikan R2 itu sama dengan R2 pangkat 3. Nah, setengahnya berarti tetap ya, setengah kali R2 pangkat 3. Kemudian, nah ini kita tinggal pindah posisi aja teman-teman ya. Jadi R2 kuadratnya pindah ke kiri, berarti R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3 sama dengan setengah ya, setengah per 1 teman-teman ya, setengah per 1 ya. Atau kalau misalkan kita langsung mau pindahkan, sini setengah per 1 itu sama dengan setengah ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya, nah di sini R1 dan R2-nya, karena sama-sama pangkat 3, berarti kita bisa sederhanakan atau kita bisa gabung R1 per R2 ya. Pangkat 3 sama dengan setengah. Nah, kalau misalkan kita akar pangkatkan 3 di luas kiri dan kanan, itu menjadi R1 berbanding R2 itu sama dengan akar pangkat 3 ya, dari 1 per 2. Nah, kemudian untuk pemilihan penyebutnya ini kita akar pangkatkan 3 ya, kita pisahkan berarti akar pangkat 3 dari 1 per akar pangkat 3 dari 2. Sehingga jawabannya adalah 1 per akar pangkat 3 dari 2 atau 2 akar pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? 1A ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 teman-teman ya. Di sini soal nomor 6 adalah jika kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volume yang sama, ini sama ya, berarti ini kondisinya V1 sama dengan V2 berarti kan ya. Maka H1 banding H2 sama dengan berapa? Oke. Nah, karena di sini volumenya sama, berarti V1 ya sama kayak tadi teman-teman ya. V1 sama dengan V2 atau VA sama dengan VB ya. Kemudian rumusnya juga sama, karena volume ya sepertiga pi R kuadrat T, atau kalau misalnya kita langsung ganti teman-teman sini. Sepertiga pi kali R1 kuadrat T. T-nya itu H1 ya. Sama dengan sepertiga kali pi kali R2 kuadrat kali T-nya itu adalah H2. Nah, ini juga sama di luas kiri kanan itu dicoret ya untuk sepertiga pi-nya. Dan sekarang kita tinggal ubah. Nah, di sini karena yang diinginkan adalah H1 banding H2, berarti yang kita ubah adalah R1 dan R2-nya, teman-teman ya. Jadi R1-nya kita ubah. Di sini sama R1 sama dengan H1, berarti ini sama dengan H1 kuadrat kali H1. Gitu, teman-teman ya. Kemudian R2-nya diubah. Nah, R2 di sini posisinya sekarang adalah 2 kalinya, sesuai dengan informasi ya. Berarti R2 itu sama dengan 2H2 ya, betul. Dikuadratkan. Nah, hati-hati teman-teman, 2-nya dikuadratin. Dikalikan H2. Oke, kemudian kita jabarkan lagi di sini H1 pangkat 3 berarti sama dengan 4 ya, karena 2 kuadrat 4 berarti 4H2 kuadrat kali H2 berarti 4H2 pangkat 3. Kemudian kita pindah luaskan nih, H2-nya pindah ke kiri berarti H1 pangkat 3 dibagi H2 pangkat 3 itu sama dengan 4 berbanding 1 teman-teman ya, 4 banding 1. Kemudian kita akar pangkatkan di luas kiri dan kanannya, berarti H1 banding H2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 4 per 1. Atau kalau kita mau langsung di sini pisahkan, berarti akar pangkat 3, sebentar. Akar pangkat 3 dari 4 dibagi akar pangkat 3 dari 1. Ya, 1 teman-teman ya. Jadi H1 banding H2 itu adalah akar pangkat 3 dari 4 berbanding 1. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 7. Oke, soal nomor 7 di sini kedua jenis pasir terus dituangkan ya, terus dituangkan dengan laju volume yang sama. Sehingga kedua dasarnya bertemu di satu titik. Nah, di sini berarti si pasir 1 dan 2 atau A dan B ini ketika dituangkan terus-menerus dia ketemu di sini teman-teman ya. Jadi berdempetan di satu titik. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah jarak antara P1 dan titik temu tersebut. Berarti jarak P1 dan titik temu ini berapa jaraknya nih? Oke, teman-teman, di sini hati-hati ya bahwa walaupun di sini jarak AB sudah ada 10 meter dan di sini titik temunya sudah jelas. Nah,
bukan berarti bahwa jarak R1 dan R2 ini sama, teman-teman ya. Ini jaraknya belum tentu sama-sama. Misalnya kalau dibagi 2 berarti 5 dengan 5. Nah, itu belum tentu, teman-teman ya. Kenapa? Karena R1 dan R2 itu kan beda ya. Jaraknya itu, jari-jarinya itu beda. Dan kita nggak tahu ketika mereka bertemu, itu panjang jari-jari 1 dan jari-jari 2 itu berapa. Gitu. Tapi kita punya perbandingan tadi di soal yang nomor 5 ya kalau nggak salah. Bahwa R1 banding R2 itu perbandingannya adalah 1 berbanding akar pangkat 3 dari 2, teman-teman ya. Ya, seperti ini. Nah, sehingga kalau misalkan kita ingin tahu jarak dari P1 ke titik temu, atau itu adalah sama dengan R1 sebetulnya. Kita ingin mencari R1 itu berapa panjangnya. Nah, teman-teman semua, di sini kita ada hubungan bahwa P1 ke sini atau R1 dengan R2 itu jumlahnya itu kan tadi 10 meter ya, jaraknya 10 meter. Tapi belum tentu 5 dan 5 ya, teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita tuliskan di sini R1 ya berbanding R2 ya. Nah, R2-nya di sini adalah 10 dikurangi R1, teman-teman ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di sini ya di informasi di awal bahwa R1 ditambah R2 itu sama dengan 10 meter. Berarti R2 itu sama dengan 10 dikurangi R1, teman-teman ya. Gitu ya. Karena di sini R1, R2 itu kan sebetulnya jarak antara titik pusat dari dua alas atau dasar pasir, teman-teman ya. Oke, berarti kita lanjut sekarang. Kita dulu ya. Nah, untuk ruas kanalnya ini sama, 1 berbanding akar pangkat 3 dari 2. Nah, selanjutnya ini kedua ruas kita kali silang, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi R1 kali, nah R1 kali akar pangkat 3 dari 2 itu sama dengan 10 min R1, teman-teman. Oke, selanjutnya karena di sini ada R1 yang sama, kita pindahkan R1-nya ke ruas kiri, teman-teman ya. Berarti di sini R1 kali, oke ini nggak muat ya. Kita turun ke bawah ya, teman-teman ya. Di sini berarti R1 kali 3 akar 2 ya. Sorry, akar pangkat 3 dari 2 ditambah R1, teman-teman ya. Ini min R1 pindah ya. Jadi plus R1 sama dengan 10. Oke, selanjutnya di sini teman-teman perhatikan, ini kan sama-sama R1 ya. Kita kelompokkan dengan sifat distribusi perkalian, berarti R1-nya ini kita keluarkan. Di sini dikalikan akar pangkat 3 dari 2 ditambah, nah R1 di sini karena dia tidak ada koefisien apapun, berarti ini R1 kali 1 ya, teman-teman ya, sama dengan 10. Sehingga diperoleh R1 itu sama dengan 10 dibagi 3 akar pangkat 2 ditambah 1, teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang mana nih? D ya, teman-teman. 10 ya, D ya. Oke. D ya, panjang AB sama dengan akar dari 100 ditambah. Nah, ini kita kuadratkan, teman-teman ya, pakai sifat bentuk apa? Bentuk kuadrat ya. Kalau misalkan kita punya A min B kuadrat, itu kan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, berarti kalau kita jabarkan dengan cara itu, kita peroleh bahwa 1 kuadrat 1 dikurangi 2AB berarti 2 kali 1 kali akar pangkat 3 dari 4 berarti 2 akar pangkat 3 dari 4 ya. Kemudian ditambah B kuadrat. B kuadratnya berarti, nah ini teman-teman, kalau ada bentuk seperti ini, 3 akar 4 dikuadratkan, berarti kan 3 akar pangkat 4 kuadrat ya, masuk ke sini teman-teman ya. Berarti sama dengan 3 akar pangkat 16. Gitu ya. Jadi bukan berarti akarnya hilang, karena kan di sini akar pangkat 3 teman-teman ya. Jadi hati-hati di sini pangkat 2 di akar pangkatkan 3 itu nggak habis ya, atau akarnya nggak hilang, tapi ya 2-nya ini masuk ke pangkat yang di dalam ya teman-teman ya. Oke, lanjut berarti ini kita dulu. Set. Berarti di sini kita punya berapa tadi? Akar pangkat 3 dari 4 kuadrat atau 16 teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berarti akar
100. Nah, ini dikurungnya dikeluarkan teman-teman ya. Ini kan pakai kurung tadi. 100 ditambah 1 berarti 101 ya. Dikurangi 2 kali akar pangkat 3 dari 4 ditambah akar pangkat 3 dari 16. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana nih? C ya, teman. Yang C. Ya, betul.